pengurus dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Munawwarah Al-Ustaz Haji Ismail SPD, yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Dr. Kiai Haji Ahmad bin Nami LCMA, yang terhormat Kepala Bagian Pengasuhan Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Direktur KMI Pondok Pesantren Al-Munawwarah Ustaz Tajudin Ali SPD, serta Ustaz dan Ustazah dan juga santriwan dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, limpah rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berikan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara pelantikan pengurus organisasi pelajar putra OP3L dan organisasi pelajar putri OP3N Pondok Pesantren Al-Munawwarah Masawi 2023-2024. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan acara yang kedua yakni lantunan ayat suci Al-Quran yang pada kali ini akan dibawakan oleh Ustaz Muhajir. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما كان محمد
Diucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhadzir atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dari yang membaca maupun yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Orphan Baru. Pada hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Melihat kepada acara yang selanjutnya, yakni serah terima amanat. Serah terima amanat yang pertama akan dilaksanakan oleh Ketua OP3L lama kepada Ketua OP3L baru. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Selasa 5 Desember tahun 2023, saya selaku Ketua Organisasi Pelajar Putra Pondok Pesantren Al-Munawwarah OP3L masa jabatan 2022-2023 atas nama Muslihin kelas 6 KM asal Padua menyerahkan amanah saya kepada Nama Abdul Aziz kelas 5 KMI asal Biak. Saya menerima amanah sebagai Ketua Organisasi Pelajar Putra Pondok Pesantren Al-Munawwarah dengan masa jabatan 2023-2024. Serah terima amanat yang selanjutnya, yakni dilaksanakan oleh Ketua OP3L lama kepada Ketua OP3L baru. Pada yang bersangkutan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa 5 Desember tahun 2023, saya selaku Ketua Organisasi Pelajar Putri Pondok Pesantren Al-Munawwarah OP3L masa jabatan 2023 atas nama Puspita kelas 6 KMI asal Munawwarah menyerahkan amanah saya kepada nama Yuli Karama kelas 5 KMI asal Biak. Saya menerima amanah sebagai Ketua Organisasi Pelajar Putri Pondok Pesantren Al-Munawwarah masa jabatan 2023-2024. Baik, meninggal acara selanjutnya, yakni pelatihan sekaligus ikrar bagi penerus Organisasi Pelajar Putra Al-Munawwarah
dan organisasi pelajar putri Al-Munawarah periode 2023-2024 yang akan dipimpin oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawarah Orewara Dr. Kiai Haji Amaluddin Mani SDMA. Kepada beliau dipersilakan dan kepada seluruh pengurus dipersilakan berdiri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baiklah, sebelum saya melantik, saya akan bertanya kepada anak-anakku sekalian, putra-putriku sekalian, para calon pengurus Pondok Pesantren Al-Munawarah OP3M dan OP3M masa bakti 2023-2024, dan saya harap agar menjawab dengan tegas. Siapa anak-anakku menjadi pengurus Pondok Pesantren Al-Munawarah dengan baik? Siap. Siapa anak-anakku menjadi pengurus yang giat dan bekerja sepenuh hati? Siap. Siapkah anak-anakku untuk membantu pengasuh pondok pesantren? Siapkah anak-anakku untuk memimpin organisasi serta melaksanakan amanah yang suci ini dengan keikhlasan dan penuh tanggung jawab? Siapkah anak-anakku untuk menegakkan disiplin dan memberi suri tauladan yang baik kepada segenap santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Munawarah? Siapkah anak-anakku untuk taat dan patuh kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawarah? Siapkah anak-anakku untuk berjanji? Maka berjanjilah dengan sepenuh hati. Ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah aku berjanji. Demi Allah aku berjanji dengan sepenuh hati. Akan menjalankan kewajibanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawarah. Serta ikut membantu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan, disiplin di Pondok Pesantren Al-Munawarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pengurus dipersilakan kembali kepada tempatnya masing-masing. Baiklah, acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua OP3L dan Ketua OP3M periode 2022-2023. Pada yang bersangkutan dipersilakan. Tunduk.
yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Al-Ustaz Haji Ismail SPD, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Dr. Kiai Amadil Lamani LCMA, yang kami hormati Bapak Pengasuh Santri Ustaz Latif SPDI MM, yang kami hormati Direktur KRI Ustaz Tasbidin Ali SPDI, yang kami hormati Ustaz dan Ustazah serta santri dan santriwati yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pelita kehidupan yang dinantikan semangatnya di hari kiamat. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan beberapa hal tentang kepemimpinan saya 1 tahun kebelakang. Ucapan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Al-Ustaz Haji Ismail SPD yang telah percaya kepada saya untuk memimpin organisasi. Ucapan terima kasih juga kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Dr. Kiai Amadil Lamani LCMA yang telah memberikan kepercayaan dan sebuah tanggung jawab kepada saya untuk memimpin sebuah organisasi belajar Pondok Pesantren Al-Munawwarah dan menjalankan disiplin. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Pengasuh Santri Ustaz Latif SPD MM yang telah memberikan arahan kepada saya dalam memimpin organisasi pondok. Ucapan terima kasih juga kepada Direktur KRI Al-Ustaz Tasbidin Ali SPD yang telah memberikan teguran arahan agar saya selaku ketua organisasi bisa menjalankan sebuah disiplin dengan baik. Ucapan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah, kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah, kepada pengasuh santri Pondok Pesantren Al-Munawwarah, kepada Direktur KRI, Ustaz-ustaz serta santri-santri sekalian. Mungkin dalam kepengurusan saya kurang bekerja dengan baik dalam kepengurusan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Santri-santri yang mungkin pernah saya hukum, yang mungkin pernah saya beri sanksi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau saja santri-santri belum bisa memaafkan saya, maka maafkanlah saya walaupun berat. Dan mungkin amanat kepengurusan ini akan saya lepas
pada malam hari ini dengan hati yang penuh rasa kebersalahan yang begitu besar, karena saya tahu manusia tidak akan pernah luput, tidak akan pernah terhindar dari yang namanya kesalahan. Dari sini saya telah kedua organisasi periode 2022-2023 akan menjadikan sebuah kesalahan yang saya lakukan sebagai sebuah pembelajaran yang saya benahi agar bisa menjadi sebuah kesuksesan, entah sekarang atau masa yang akan datang. Mungkin itu saja cerita singkat saya tahun ini. Kepemimpinan saya dan seterusnya saya percayakan kepada kedua organisasi pelajar putra yang baru dilantik pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Dan pesan saya, pesan kepada santri dan santriwati serta seluruh warga Pondok Pesantren Al-Munawwarah, terkhususnya kepada santri dan santriwati, janganlah kalian lupa dengan sholat dan amalan lainnya berupa sholawat. Kata Habib Umar bin Habis, seandainya ucapan itu memiliki parfum pewangi niscaya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah parfum yang paling wangi. Kerugian yang paling besar adalah engkau tidak bersalawat kepada baginda Nabi, sedangkan engkau mengetahui dialah yang memberi syafaat di hari kiamat. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Abah Kurus Mungkul berkata, hidup itu jangan dibawa dosa, apapun itu senangi terus, syukuri terus, karena itu semua datangnya dari Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sambutan dari Ketua OP3 periode 2022-2023 pada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Al-Ustaz Haji Ismail SPD. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Ayahanda Dr. Kiai Haji Amanuddin Lamani LC.MA. Yang kami hormati Kepala Pengasuhan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Al-Ustaz Latif SPD MN. Yang kami hormati Direktur KMI Al-Ustaz Tasbidi Ali SPD, serta guru-guru KMI, rekan pengurus OP3 dan seluruh santri dan santriwati yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah,
yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada malam hari ini. Tidak terasa hari berganti minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Itulah yang kami rasakan saat ini. Tidak terasa, rasanya baru kemarin kami dilantik menjadi pengurus organisasi putri pelajar putri Pondok Pesantren Al-Munawwarah, dan hari ini tiba-tiba saja sudah menjadi hari terakhir bagi kami untuk menjadi pengurus. Mungkin inilah yang disebut dengan roda kehidupan. Setiap hari berlalu begitu cepat kami rasakan, karena kami benar-benar menikmatinya, meskipun banyak rintangan dan cobaan yang kami lalui. Tetapi semua itu kami lalui dengan hati yang riang dan gembira. Namun semua itu telah usai. Kami sadar apa yang kami lakukan dan apa yang kami berikan selama kepengurusan kami belumlah memuaskan. Maafkan kami Pak Kiai, Ustaz dan Ustazah atas segala yang selama ini kami lakukan, dan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada kami. Pesan kami kepada adik-adik kami akan melanjutkan tongkat estafet kepengurusan selanjutnya. Ingatlah, menjadi pimpinan, menjadi pemimpin tidaklah mudah, tidak semudah membolak-balikkan telapak kanan. Maka dari itu, jagalah amanah yang diberikan oleh Pak Kiai, Ustaz dan Ustazah kepada adik-adik pengurusan berikutnya. Berikan apa yang bisa adik-adik lakukan, jangan pernah menyerah, dan tetap semangat dalam mengemban amanah yang diberikan untuk adik-adik sekalian. Kami tahu adik-adik sekalian bisa. Oleh karena itu, Selasa 5 Desember 2023, yaitu pada malam hari ini, kami pengurus lama, kami tunjuk diri dan menyerahkan tanggung jawab ini kepada adik-adik pengurus yang telah dilantik pada malam hari ini. Ingatlah, tetap tersenyum dalam keadaan apapun itu. Kalian pasti bisa menjalankan roda kepengurusan ini dengan giat dan tekad yang adik-adik miliki. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua terpilih Organisasi Pelajar Putra Al-Munawwarah dan Organisasi Pelajar Putri Al-Munawwarah periode 2023-2024. Kepada perkenalan dipersilakan. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Al-Munawwarah Ustaz Haji Ismail S.Kadawi, yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Al-Munawwarah, Ayahanda Dr. K. Amaluddin Lalani LC MA,
yang kami hormati Direktur TNI Pondok Pesantren Al-Munawwarah Al-Newara Al-Ustaz Tasdudin Ali SPD, serta Asatidz wal Asatidzah, rekan-rekan santri dan santriwati yang sangat berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmatnya. Dan di antara nikmatnya yang paling mulia adalah nikmat kesehatan, keselamatan, dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam terlupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman yang gelap kita menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat itu. Adapun sambutan dari saya itu, alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala dan karunia saya bersyukur telah menjadi ketua baru organisasi Pengurus Putra pada periode 2023-2024. Dan tak lupa pula saya ingin berterima kasih kepada ustaz dan teman-teman sekalian yang mungkin cuma terkenal atau lebih dari mereka yang memilih saya sebagai ketua baru pada saat saya melihat calon ketua baru. Padahal sebenarnya kedua temanku itu lebih baik dari saya. Akan tetapi saya bersyukur mungkin mereka yang memilih saya merasa saya bisa dipercaya menjalankan amanat ini. Jadi ini mungkin kesempatan saya agar bisa belajar dan menjalankan segala amanat nanti. Mohon maaf, sebenarnya saya tidak sanggup menjalankan amanat ini karena amanat ini sungguh berat bagi saya. Akan tetapi setelah saya berpikir-pikir lagi bahwa saya pernah mendengar Al-Quran yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ketika saya mengingat ayat tersebut, di situ pun saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan percaya kepada saya bahwa saya mampu mengemban amanat dan tugas ini. Serta kepada teman-teman pengurus sekalian, marilah kita bekerja sama dalam kepengurusan kita ini, dan kita harus lebih maksimal kerja dari kepengurusan yang kemarin. Karena ini mungkin harapan besar Allah kepada kita, walaupun kita hanya beberapa orang saja. Karena kita tahu bahwa usaha tidak pernah membohongi hasil. Dan kepada anggota-anggota sekalian, mohon maaf. Dan kepada anggota-anggota sekalian, mohon selalu dengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ustaz dan rekan-rekanku dimanapun itu. Karena itu pasti buat kalian agar kalian bisa menjadi lebih baik dari nanti. Adapun satu hal yang membuat saya ingin sekali menjalankan amanat ini, yaitu sabda Rasulullah SAW. Dan
Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Guru Sekumur berkata, tanda orang yang telah dipilih Allah untuk menjalankan menjadi baik adalah dia baik sangka kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dan buruk sangka kepada diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan penyampaian sambutan dari Ketua terpilih OPD 3M periode 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Al-Ustaz Haji Ismail SPD. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Ayahanda Dr. Kiai Haji Ahmad bin Muhammad Yasin. Yang kami hormati pengasuhan santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Munawwarah Al-Ustaz Haji SPD MM. Yang kami hormati Direktur KMI Al-Ustaz Sajidin Ali SPD. Dan guru-guru KMI, rekan pengurus OPD dan seluruh santri dan santriwati yang sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan telah menjadikan manusia sebagai khalifah di dalamnya. Salawat serta salam terhaturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memfasilitasi dari zaman kejahilian menuju zaman yang penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan, dari zaman yang mengkal menuju zaman yang kualitas seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Terima kasih kepada teman-temanku yang telah mempercayai kami untuk menerima pembukaan acara ini. Kami tahu menjadi pemimpin tidaklah mudah, tapi dengan bismillah kami akan menjalankan amal ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih selama ini telah mengurus kami dengan kesabaran yang begitu besar, meskipun kami kadang membuat mereka dan marah. Pak Kiai, Ustaz dan Ustazah, dalam kepengurusan kami yang baru ini akan dimulai esok hari. Kami tahu semua yang akan nantinya terjadi ke depannya masih jauh dari kata sempurna, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, Ustaz dan Ustazah, tolong bimbinglah kami, tegur kami dan nasihati kami apabila nantinya kami melakukan kekhilafan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kami. Dan untuk rekan-rekanku, kita bersemangat dan menyerah. Mungkin esok hari ketika kami jauh dari kehidupan yang gelap, bukanlah dari rekan-rekanku yang
Dan yang terakhir untuk rekan-rekan pengurus yang telah dilantik pada Selasa 5 Desember 2023, tepatnya pada malam hari ini, mari bersama-sama menggenggam tangan, saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama membaca lafaz Al-Basmalah. Do the best, do that, and be the best. Kemarin kita dipimpin dan sekarang setelah dipilih menjadi pemimpin. Siap-siap kita harus siap memimpin meskipun amanah yang diberikan ini sangat berat. Jangan maju ke depan, jangan menoleh ke belakang karena kesuksesan ada di depan bukan di belakang. Salam sukses untuk kita semua. Bagi seragam, tidak jaga, pulang sekolah membawa buku, takdir berpisah, tak dapat jelas, selamat berjuang kakak-kakak guru, kami tahu kalian kuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah sekaligus peresmian dan perkenalan program kelas akhir KMI dan dilanjutkan dengan pembacaan doa kepada Dr. Kiai Haji Amr bin Darani LCMA dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المكرم رئيس مؤسسة المنورة، المحترم رئيس رعاية الطلاب والطالبات، مدير KMI معهد المنورة، السادة الأساتذة والأستاذات حفظكم الله جميعا، أبناء الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، الحمد لله. Marilah kita bertasbih, memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk sama-sama berada di ruang ini dalam rangka ikut menjadi saksi atas penyerahan amanah dari pengurus organisasi pelajar Pondok Pesantren Al-Munawwarah Putra dan organisasi pelajar Pondok Pesantren Al-Munawwarah Putri. Dan kesaksian ini mudah-mudahan akan menjadi salah satu bagian dari sejarah yang baik. Amin. Salawat serta salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Anak-anak sekalian, al-asatidzah wal ustadzat, al-asatidzah wal ustadzat, at-tullab wal thalibat,
bahwa sudah menjadi sunnatullah. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita hidup dengan kelompok masyarakat. Dan di dalam ma'had tentunya kita juga hidup di dalam kelompok dan bermasyarakat yang oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya yang berkaitan dengan al-imarah, dengan kepemimpinan, idza kharaja thalathatun fi safar, kalau keluar 3 orang di dalam suatu perjalanan, falyu'ammir ahadahum, hendaklah salah seorang dari mereka ditunjuk sebagai amir. Jadi hidup berorganisasi, ada pemimpin, ada wakil, ada yang diamanahkan bertanggung jawab. Ini adalah bagian-bagian penting di dalam kehidupan. Dan kita di Pondok Pesantren Al-Munawwarah ini, semua aktivitas yang kita lakukan adalah bagian dari proses pendidikan yang kita jalankan. Bagian dari proses. Sehingga kita menginginkan bahwa pendidikan kita di dalam proses kita membesarkan diri dengan baik dari aspek ilmu pengetahuan, dari aspek as-saqafah, pengalaman, bahwa selama kita berproses, selama kita berada di pondok ini, itu semua adalah bagian dari proses. Maka yang sekarang mungkin adik-adik, mungkin anak-anakku yang kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, kalau pada hari ini menyaksikan kakak-kakak kelas yang kelas 5, kelas 6, yang sebelumnya kelas 6 menjadi pengurus organisasi, yang kemudian sekarang beralih kepada kelas 5, ini adalah bagian dari proses pendidikan tersebut yang kemudian hari nanti insya Allah nanti tahun depan juga akan beralih, begitu juga tahun depannya. Dan inilah bagian dari proses pembelajaran yang penting dalam kehidupan nyata kita di masyarakat yang menjadi perhatian di masyarakat bukan hanya pelajaran atau ilmu yang kita dapat dari aspek ilmu pengetahuan, artinya ilmu yang sifatnya akademik, tetapi yang menjadi perhatian dari masyarakat kita adalah bagaimana kita hidup bermasyarakat. Dan hidup bermasyarakat itu antara proses pembelajarannya adalah di dalam kita hidup berorganisasi. Bahwa organisasi itu adalah salah satu perkara penting di dalam hidup bermasyarakat. Beberapa kata yang lain bahwa ketika kita berorganisasi, hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita akan bertemu, kita akan berdiskusi dengan orang yang punya latar belakang berbeda, dengan orang yang punya perasaan berbeda, dengan orang yang punya kecenderungan berbeda. Sehingga rasa, kecenderungan, perasaan ini kemudian harus diolah menjadi satu dan kemudian akan keluar sebagai produk yang itu akan membantu di dalam proses pembelajaran kita. Fakta lain yang harus kita sama-sama hayati, sama-sama pahami bahwa ridha nas ghayatun la tuqfa. Ridha orang, semua orang suka dengan kita, itu adalah target yang mustahil tercapai. Ketika kamu menjadi ketua pengurus, apalagi di atasnya sebelumnya ada pengurus lain, mungkin ketika kamu memberi keteladanan, mungkin ketika kamu memberi arahan, oleh pengurus yang lain yang di atas mungkin melihatnya dengan pemandangan, dengan pandangan yang tidak memuji, dengan pandangan yang biasa-biasa, atau bahkan dengan pandangan yang tidak respectable. Dan ini bisa berlaku. Kenapa? Karena selama itu adalah manusia, unsur cemburu, unsur dengki, unsur tidak suka itu masih menjadi bagian yang bermain-main
di dalam sifat dan karakter setiap orang. Maka ketika kita menjalankan organisasi, yang penting yang harus selalu dari awal menjadi panduan kita atau guideline kita adalah program kerja serta nilai-nilai yang telah disepakati bersama, yang itu menjadi tanggung jawab kepada setiap pengurus yang telah diamanahkan. Ketika seseorang sebagai ketua pelajar, maka berarti bagaimana agar dia mengorkestra atau mengorganize, to organize. When you are requested to organize, when you are requested to organize the people, ketika kamu diminta untuk mengorganisasi orang, mengatur orang, ini sangat susah. Beda dengan kita atur benda mati, tidak punya perasaan, dia patuh, dia taat, kita mau banting, kita mau buang, suka-suka kita. Tetapi orang yang kita atur orang, bahasa kita jelas, aturannya juga jelas, tetapi karena dia tidak suka dengan kita, maka bahasa yang jelas, aturan yang jelas menjadi kabur bagi dia. Maka di antara mahfuzat yang kita pelajari selama di pondok pesantren, wa ainur ridha an kulli ainin kalila kama anna aina sukhti tudil masawiyah. Wa ainur ridha, dan mata yang penuh dengan keridhaan, mata suka, senang, sayang dengan kita, maka semua aib-aib yang terlihat tidak akan menjadi perkara bagi dirinya. Demikian juga wa'ainus suh, ketika seseorang sudah benci dengan kita, semua perilaku-perilaku kita yang baik-baik pun dibenci sama dia. Jadi ini adalah kenyataan-kenyataan yang akan pasti kita hadapi. Ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang benci dengan kita, ada orang yang kita perintah dan tidak mau, ada orang, dan ini adalah kenyataan-kenyataan yang harus kita siap hadapi. Disinilah letak kepemimpinan seseorang tertinggi, apakah dia berhasil atau tidak. Maka kembali lagi kepada poin yang harus menjadi guideline. Ini aturannya jelas, kita harus jalankan. Saya orang yang diberi amanah, jangan pandang saya kecil dengan besar, saya orang mana, saya dari mana, tapi yang harus menjadi perhatian kamu adalah perintah. Karena kami ini melaksanakan perintah pimpinan pondok, perintah guru-guru, perintah pengasuhan, perintah direktur yang kami jalankan ini adalah kelanjutan perintah. Maka ketika kita sudah punya guideline, panduan, maka guideline inilah yang harus menjadi patokan kita di dalam bergerak, menjadi patokan. Cuman yang penting, yang paling penting yang juga harus diperhatikan oleh anak-anak sekalian di dalam menjalankan program organisasi, bahwa keteladanan al-qudwah, keteladanan kita itu lebih mudah dipahami dari 1000 untayan kata yang kita sampaikan untuk memahamkan seseorang tentang maksud yang kita hendaki. Maka disinilah kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin yang baik, dia harus menjadi teladan dari sahabat-sahabatnya. Dan kekuatan yang paling baik yang harus menjadi bekal anak-anakku sekalian di dalam menjalankan kehidupan dan di dalam berorganisasi, modal yang terbaik adalah bagaimana ketersambungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita mengarahkan adik-adik untuk bangun sholat, kita bangun, kita mudah bangun. Ketika kita mengarahkan adik-adik untuk taat aturan, kita adalah orang yang taat aturan. Ketika kita mengarahkan adik-adik untuk berbicara bahasa Arab, maka kita adalah orang yang paling ketat menjaga diri untuk berkomunikasi dengan bahasa resmi. Kalau kita mengarahkan orang untuk berbicara bahasa Arab, sementara kita di hadapan orang yang kita arahkan berbicara dengan bahasa Indonesia, maka orang akan patuh dengan kita
not because they respect us, tetapi karena kita berada bersama mereka. Tetapi ketika kita memberikan keteladanan, maka keteladanan itulah yang menjadi contoh bagi mereka. Dan tentunya saya berharap kepada kakak kelasnya agar selalu memberi dukungan, kakak yang baik itu kalau adiknya tersesat mau tergelincir diselamatkan, jangan dibiarkan apalagi sambil dulu. Nah, kalau kami dulu kan lebih bagus kan? Kalian sekarang ada tidak ada apa-apanya, ada budaya, ada ini faktor-faktor bahasa ini salah bos, salah bos. Nah, ini kalau bahasa ini bosnya siapa ini? Hah? Bosnya siapa? Ada begitu saja, kaya saja, padahal biasa-biasa, sok itu bosnya siapa yang kalau begini? Hah? Ini salah, orang yang salah menjadi bos. Ya? Jadi kalau ada yang begini, bilang sama saya, akhi ghairi sayyidah, ganti bosnya. Ya, ghairi sayyidah, ganti bosnya. Ganti bos. Ya? Karena bos ini menyusahkan. Dan anak-anakku sekalian, kalau di lagu tadi, di lagu Himne Pondokku, laksana ibu kandungku dari kecil sampai dewasa, masya Allah. Ya? Ini kalau kita lihat dulu anak-anak kita ini, santri-santri kita, masya Allah. Ya? Mungkin Safriza, Muslimin, kalau dia lihat foto-foto waktu dia masuk ke pesantren pertama, ya Rabbana. Ya? Ini ukti-ukti ini, masya Allah. Sekarang dengan pakaian yang cantik sudah bergaya. Kalau dulu dia lihat gambarnya, ya Rabb, ini betul ke saya. Tapi tiba-tiba waktu sudah berganti dan sudah siap menjadi pemandu dan pemimpin umat. Luar biasa. Nah, ini saya tidak ragu dengan yang kakak-kakak kalian yang kelas 6 ini, ya. Kakak-kakak kalian kelas 6 ini saya tidak ragu dengan mereka. Insya Allah ini semua yang ada di depan kita ini sudah siap untuk menjadi imam kepala. Apa yang sudah ada imam kepala? Dan kakak-kakak yang di depan kita ini, yang kelas 6 ini, saya sangat confident, sangat yakin bahwa mereka ini nantinya sudah siap untuk menjadi ustazah mengaji, ustazah Quran, ustazah bahasa Arab, berapa ilmu yang lain, insya Allah sudah siap. Padahal waktu masuk pesantren masih biasa-biasa. Dan itulah sebuah proses. Dan ketika nanti, masya Allah, keberuntungan kalian dengan anggota, dengan santri yang masih sedikit, salah satu keberuntungannya maka pasti, hampir pasti akan dilibatkan di dalam organisasi sebagai pengurus. Ketika tadi salah seorang di antara kalian terpilih sebagai ketua pelajar, dia adalah ketua untuk seluruhnya. Ada orang yang dia adalah ketua bagian bahasa, maka kepemimpinannya di dalam mengurusi bahasa itu nanti akan kelihatan dia layak menjadi pemimpin atau tidak. Orang yang urusin kamar, kelihatan nggak leadership dia di dalam mengurus kamar itu? Apakah dia mudah marah? Apakah dia tidak bisa mengontrol adik-adiknya? Itu semuanya nanti akan kelihatan. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia mengambil keputusan, itu semuanya akan teruji di dalam proses kalian menjalankan organisasi. Maka seluruh pondok modern yang menjalankan kegiatan hampir keseluruhan itu adalah pengurus pelajar. Ustaz itu cuma al-isyraf, cuma membimbing saja. Tetapi yang menjalankan semuanya adalah santri, adalah pengurus organisasi. Maka ketika kalian menjalankan organisasi nanti,
nama ihsan, bukan atas nama Ika, bukan atas nama Sarah, bukan, tetapi bernama yang melekat padanya itulah yang kemudian menjadi perintah kemudian untuk ditaati, dan prinsip yang penting yang selalu menjadi naungan, menjadi slogan di pondok pesantren: siap dipimpin dan siap memimpin. Siap memimpin, siap dipimpin. Itu menjadi syiar santri di mana-mana. Siap memimpin, siap dipimpin. Dan kita ini memang dari awal visi besar kita adalah imam lil muttaqin, pemimpin untuk orang-orang bertakwa. Bukan saja ingin melahirkan orang yang bertakwa, tetapi kita ingin melahirkan pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Hebat di dalam organisasi, hebat di dalam bahasa, hebat di dalam Quran, bacaan Quran, siap jadi imam, siap menjadi madrasah al-madrasah al-ula untuk calon-calon ustaz, semua siap. Ini nanti yang akan kemudian terlihat jelas ketika kalian meninggalkan pesantren. Kalian masuk kuliah nanti, kamu punya pengalaman apa? Saya pernah punya pengalaman ketua organisasi. Makanya di mana-mana santri-santri ini biasanya kalau sudah masuk universitas biasanya sangat aktif, ya. Dan nanti kemudian ke depan ada orang yang punya prinsip begini: saya mau belajar saya cuma mau belajar agar cepat lulus. Tidak begitu kalau seorang pemimpin, tetapi semua adalah bagian yang harus dipelajari. Di organisasi belajar, cara mengetik belajar, cara menyusun kata-kata belajar, cara menyampaikan belajar, semua adalah proses belajar. Sehingga ketika kita muncul di masyarakat, kita sudah ditempa secara menyeluruh, bukan tempahan yang secara parsial. Dia kalau dia belajar oke, tapi kalau organisasi tidak oke. Kalau bermasyarakat tidak bisa. Kalau bersosial bermasalah. Dia cocok. Ini adalah yang bukan menjadi target utama kita. Jadi kita doakan. Jadi untuk adik-adik sekalian, untuk pengurus mungkin sudah ada panduan bahwa 1 tahun ini kerja kami, rencana kami. Maka jalanlah dengan rencana yang telah ditetapkan, dan itulah nanti yang menjadi laporan pertanggungjawaban ketika diminta pertanggungjawaban. Karena ini yang kami rencana dulu terlaksana sekian persen. Yang adik-adik yang kelas bawah, tolong dipatuhi, ditaati semua amanah yang disampaikan oleh pengurus kalian. Kalau menyaksikan ada hal yang tidak bisa diterima, ada perkara yang tidak bagus, ada beberapa sikap yang patut diambil. 1, tanamkan di dalam diri bahwa saya kalau menjadi pengurus seperti dia, saya tidak akan melakukan perbuatan itu karena tidak bagus. Kedua, tolong diperhatikan, dan ini juga untuk semua, baik ustaz, baik ustazah, baik kakak kelas, baik pelajar, tolong perhatikan. Kalau menegur orang, jangan di depan orang banyak. Ketika ada misalnya dia cara menasihati tidak bagus, jangan nasihati begitu, tidak bagus itu. Jangan bilang begitu, itu tidak bagus. Ini kata Al-Imam Syafi'i, man nasaha an-nasa fil mala' faqad fadhahahu. Orang yang memberi nasihat di tengah-tengah orang banyak, sesungguhnya dia sedang mempermalukan orang tersebut, bukan sedang memberi nasihat. Nasihat yang terbaik bagaimana? Panggil dia, akhi, ini tadi kurang bagus. Ini tadi kurang bagus. Menurut saya yang bagus ini begini. Menurut saya yang bagus ini begini. Di dalam memberi nasihat pun harus dengan hikmah. Dan ketahuilah, tidak ada manusia yang mau disalahkan. Tidak ada orang yang mau dikritik. Tidak ada. Tetapi diberitahu dengan bijaksana, insya Allah akan terima. Semoga anak-anakku sekalian sukses menjalankan amanah yang telah diberikan, amanah dari pimpinan pondok, dari pengasuhan. Tolong dijalankan dengan baik,
dan ini juga akan menjadi merek kalian sepanjang kalian menjadi pengurus. Bahwa kepengurusan tahun 2023-2024 mempunyai sejarah tersendiri di mata adik-adik mereka. Bahwa pengurus 2023-2024 sangat menyenangkan, sangat menggembirakan, sangat membantu. Bahwa pengurus itu akan menjadi sejarah tersendiri bagi kalian, sejarah tersendiri bagi pengurus putra, bagi pengurus putri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kalian di dalam mensukseskan, menjalankan roda organisasi pelajar Pondok Pesantren Al-Munawwarah Putra, organisasi pelajar Pondok Pesantren Al-Munawwarah Putri. Sukses selalu insyaallah. Semoga sukses. Terima kasih. Mohon maaf. Mari kita lanjutkan dengan doa. Setelah itu peresmian logo santriwati kelas 6. Ya. Mari sama-sama kita memulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan wa syakirin. Hamdan nafi'an wa kariman ya rabbal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami semua untuk tetap berada di dalam petunjuk-Mu. Jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kita telah melantik dan memberi amanah kepada anak-anak kami untuk menjalankan organisasi pelajar, baik putra dan putri. Maka ya Allah, bimbinglah mereka, bantulah mereka untuk menjalankan amanah ini dengan baik, untuk suksesnya amanah yang mereka amanah. Ya Allah, ya Rahman, ya Ar-Rahim, bantulah adik-adik mereka untuk selalu patuh, untuk selalu taat terhadap perintah yang baik yang tidak bertentangan dengan perintah-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna min ibadika asy-syakirin. Allahumma ij'alna min ibadika al-mukhlisin. Ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.